Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta buku, masih bersama saya di The Library of Ramadan KH, perpustakaannya Ramadan KH. Memang ini adalah tayangan baru di mana kami mengangkat karya-karya dari almarhum Ramadan KH yang sangat dikenal sebagai penulis biografi. Dan ini adalah buku salah satu karya almarhum Ramadan KH, yaitu tentang Bapak Ibnu Sutowo. Saya mau bacain tulisan yang ada di belakangnya ya. Ini tulisannya Pak Ibnu Sutowo. Oke, bukunya seperti ini. Celakalah orang kaya tetapi bodoh, sebab ia akhirnya akan dikuasai oleh orang yang lebih pintar. Itu katanya Pak Ibnu di buku ini. Sejak dulu bangsa Indonesia dititahkan sebagai orang kaya. Tanahnya subur, lautnya kaya, iklimnya bersahabat. Rempah-rempah kita yang menjadi komoditi dunia dengan harga mahal tidak dikelola sendiri, melainkan dijual di kebun. Si pembeli boleh ambil sesuka hati di kebun. Soal harga sesuai dengan keinginannya. Bukan hanya itu, tanah tempat tumbuhan rempah itu boleh disewa dan si empunya tinggal menerima sewa saja. Kian lama tanah tersebut dapat direbut tanpa daya untuk mempertahankannya. Kalau rempah itu kita pelihara, kita paneni, kita jual sendiri di pasar, bahkan di pasar negara lain, maka kita bisa dapat uang banyak dan bisa belanja keperluan untuk memperkuat dirinya. Bisa beli senjata, membayar tenaga ahli, serta membayar jasa apapun yang kita perlukan untuk meningkatkan ketahanan diri. Kemerdekaan itu adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan hidup. Kita mesti bekerja keras, rajin belajar agar tidak lagi dibodohi orang lain. Jika terus berpikiran bodoh, kita akan kesulitan dan kembali terjajah. Presiden tentang persoalan Pertamina. Banyak bidang dicakup presiden ketika membawakan pidato RAPBN 1976-1977 yang 28 halaman itu. Yang menarik perhatian adalah tentang masalah krisis Pertamina yang dikemukakan presiden sebanyak 3,5 halaman. Inilah kutipan pidato tersebut khusus tentang Pertamina. Keinginan Pertamina untuk memanfaatkan kemampuannya dalam pembangunan nasional telah mendorong perusahaan tersebut untuk melakukan investasi-investasi yang besar dalam berbagai kegiatan yang cukup luas. Investasi yang besar dilakukan dengan harapan dapat memperoleh sumber pembiayaan dari pasaran modal di luar negeri. Yang dengan adanya petrodolar dalam jumlah yang besar, yang waktu itu memang memungkinkan tersedianya dana yang cukup bagi pembiayaan berbagai kegiatan besar. Dalam kegiatan demikian, Pertamina telah mengadakan kontrak pembangunan proyek besar, walaupun sumber biaya yang diperlukan untuk itu belum terjamin secara penuh. Tetapi ternyata perkembangan ekonomi dunia mengalami perubahan. Pasaran uang dan modal menjadi sempit dan terbatas. Pertamina mencoba mencari jalan keluar dengan mengadakan pinjaman jangka pendek untuk membiayai proyek yang sifatnya jangka panjang. Sementara kebutuhan modal untuk membiayai proyek telah dimulai bertambah besar. Namun pasaran uang dan modal internasional belum juga bertambah baik. Dalam pada itu, pinjaman jangka panjang yang diharapkan Pertamina tidak kunjung tiba. Luar biasa nih tulisannya. Banyak banget cerita juga tentang Repelita ada di halaman 364. Ini menarik karena banyak sekali yang kita nggak tahu ternyata, di mana Pak Ibnu Sutowo selalu melapor setiap upaya memajukan Pertamina kepada presiden. Dan ini ada dokumennya. Sehingga itu yang menjadi pertanyaan Pak Ibnu. Ketika keinginan Pertamina untuk memanfaatkan kemampuannya dalam pembangunan nasional telah mendorong perusahaan tersebut untuk melakukan investasi-investasi yang besar, proyek-proyek yang besar. Jadi sih harusnya presiden tahu. Itu sebabnya Pak Ibnu bingung kenapa diberhentikan secara diam-diam tanpa pemberitahuan. Oh.
Sebagai generasi muda ya, wajar nggak wajar deh kalau misalnya kalau mendengarkan cerita yang ada di 2 buku ini, baik Ladang Perminus maupun buku biografi Ibnu Sutowo yang ditulis oleh Ramadhan K.H. Ismail, ada pelajaran pahit loh mengenai kehidupan gitu ya, ketika kita tidak jujur dalam sebuah kehidupan ini. Ada uang panas, ada keluarga yang dikasih makan dengan uang yang mungkin tidak berkah, menjadi darah, menjadi sifat, menjadi perilaku yang akhirnya pun perjalanan jiwanya pun menjadi tidak mulus gitu loh, menjalankan misi jiwa di dunia saat jadi manusia. Ini kalau ngomong kepanjangan ya Ismail ya, beda generasi nih soalnya kita nih gitu loh. Tapi kamu bisa nangkep kan maksudnya, Bisa. apa yang bisa diambil nih supaya jangan salah jalan seperti kami yang sudah pernah salah jalan duluan begitu. Silakan. Sebenarnya runtutan rentetan kejadian ini dari dulu sampai sekarang, sampai yang baru saja terjadi beberapa waktu kemarin, harusnya kita sama-sama secara kolektif menjadikan ini salah satu pelajaran yang sebenarnya harganya cukup mahal ya. Yang saya tahu saja sekian sekian miliar dolar di tahun 70-an, padahal pada waktu itu minyaknya harganya tinggi. Harusnya kita bisa mengambil banyak keuntungan di waktu itu. Eee, Dalam banyak sesi, banyak korupsi-korupsi yang bisa dibilang skalanya menengah, walaupun buat kita mungkin mahal banget, jutaan dolar gitu, sampai akhirnya yang baru saja banyak dibahas akhir-akhir ini adalah dugaan kerugian oplosan yang sangat besar, Iya. yang merugikan negara sampai 1.000 triliun katanya. Dan membuat banyak mobil rusak. Banyak mobil rusak, saya termasuk korbannya, Sama. jadi harus servis. Ya tapi gitu, mungkin poinnya adalah ini harusnya udah cukup mahal untuk kita semua belajar. Saya menyadari, saya juga melakukan usaha gitu kecil-kecilan, bahwa rugi ini adalah sekolahnya usaha sebenarnya. Tapi apa perlu sebenarnya sebesar ini dan merugikan masyarakat sebanyak ini begitu. Orang yang terlibatnya sebanyak itu, mungkin itu. Halo, saya Rojul dari generasi Z atau lebih dikenal Gen Z. Belajar dari bukunya Ibnu Sutowo bahwa beliau itu memulai karir itu berawal dari dokter. Kemudian beralih menjadi TNI. Setelah menjadi TNI, beliau itu bisa sampai memegang, memanage dan mengelola Pertamina bisa menjadi besar sampai saat ini. Belajar dari peristiwa atau biografi dari Ibnu Sutowo bahwa kita bisa mempelajari karakter yang namanya kerja keras. Bahwa dimanapun kita ditempatkan atau di situasi seperti apa, di lingkungan seperti apa, jika kita kerja keras, maka semuanya akan berbuah hasil secara maksimal. Ada pepatah mengatakan bahwa hasil itu tidak akan jauh dari apa yang kita usahakan saat ini. Kerja keras tentunya diikuti juga dengan namanya kerja tuntas dan juga kerja ikhlas. Sehingga apa yang kita kerjakan akan berbuah manis, baik diri kita maupun buat lingkungan, buat masyarakat, atau buat perusahaan yang saat ini kita sedang berkarir. Kerja keras juga berbuah, bisa kita pelajari dari Ibnu Sutowo gimana berbagai karir sudah dilalui, dari dokter, TNI, bahkan bisa sampai memegang perusahaan. Kita nggak habis pikir bahwa beliau yang berlatar belakang berbeda-beda pasti bisa dilalui dengan memiliki karakter kerja keras. Bisa kita pelajari bahwa berbeda-beda karakter ini justru membuat beliau bisa membuat Pertamina sampai sesukses saat ini. Kita tahu, seluruh rakyat Indonesia pasti tahu bahwa Pertamina sudah besar sampai saat ini berkat kerja keras dari Bapak Ibnu Sutowo.